Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa bertemu meskipun lewat virtual, lewat video, dengan keadaan sehat walafiat dan dengan tetap semangat belajar. Nah, anak-anakku semuanya, memulai hari ini sebelum kita mulai belajar, tentunya kita sebagai insan Pancasila selalu mengamalkan Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka sebagai insan Pancasila dan sebagai umat Islam, sebelum memulai sesuatu tentunya kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anakku semuanya berdoa terlebih dahulu. Ya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah sudah berdoa semua ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Heri berharap hari ini anak-anakku semuanya sehat walafiat dan bisa memulai pembelajaran meskipun kita PJJ lagi. Yuk kita mulai. Nah, anak-anakku semuanya masih ingat ya, terakhir kita sudah belajar tentang mengubah satuan panjang. Nah, kemarin kita sudah belajar mengubah satuan panjang dari meter menjadi senti, begitu juga sebaliknya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang bagaimana memecahkan permasalahan pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan panjang benda yang menggunakan satuan sentimeter maupun menggunakan satuan meter. Nah, anak-anakku semuanya, siap ya? Yuk, anak-anak semuanya siapkan bukunya, alat tulisnya, dan yang lain sebagainya yang bisa menunjang pembelajaran kita hari ini. Nah, kali ini sebelum kita lanjut, Pak Heri ada sesuatu. Nah, misalkan contoh, Pak Heri ingin mengukur panjang benda. Tentunya Pak Heri membutuhkan alat yang sesuai. Kita hanya mengingat dulu, kemarin kita sudah belajar ya. Yang pertama, contohnya misalnya ini alat ukur yang bisa Pak Heri pakai. Nah, ada apa enggak? Penggaris. Penggaris ini dipakai untuk mengukur apa, anak-anak? Ukur benda yang ukurannya pendek. Terus kemudian ada lagi. Nah, ini yang biasa dipakai oleh tukang kayu, tukang bangunan ya. Dipakai untuk mengukur benda yang lebih panjang, biasanya bisa sampai 7 meter atau 700 cm ya. Ada yang sampai 15 meter, 10 meter. Kemudian ada lagi ini. Nah, kalau ini namanya roll meter, ini lebih panjang, bisa sampai 50 meter. Nah, ini biasanya dipakai untuk mengukur tanah ya, halaman rumah, atau bisa dipakai untuk mengukur jalan, tapi juga kadang dipakai untuk mengukur ketika olahraga lompat jauh. Jadi diukur jauhnya orangnya lompatnya sejauh apa. Kemudian yang terakhir ini yang kemarin anak-anak sudah bawa ke sekolah ya, beberapa ada yang membawa ini juga, ada juga yang membawa yang roll yang seperti tadi, yang ini ya. Nah, ini ada yang bawa ini kemarin sampai ini. Nah, ini dipakai biasanya oleh tukang jahit. Ini juga panjangnya macam-macam, ada yang 100 cm atau 1 meter, ada yang sampai 200 cm atau 2 meter, bahkan ada yang 250 sampai 300 cm atau 3 meter. Nah, anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana kalau kita punya dua benda yang disambungkan atau dipotong. Bagaimana ya cara mengukurnya nanti? Yuk perhatikan berikut ini. Nah, sebagai contoh, Pak Heri punya kawat ya. Kawat ini sering kita pakai ya, yang kemarin kita pakai untuk membuat bunga. Nah, ini kawatnya. Ini kawatnya Pak Heri, perhatikan. Nah, ini ya kawatnya ya. Ini nanti akan Pak Heri sambungkan nanti jadi berapa. Tapi sebelum kita sambung tentunya kita ukur terlebih dahulu panjangnya berapa. Yuk kita ukur terlebih dahulu. Pak Heri akan mengukur dengan meteran.
Kenapa Pak Eri pilih meteran? Karena ini kebetulan lebih mudah ya anak-anak. Ini ada penggaris tapi ini warnanya lebih mencolok. Nah sekarang kita akan coba ukur ini panjangnya berapa. Yang Pak Eri ada dua ya, yang satunya panjang, yang satunya pendek. Nah ini yang satu panjang, satu pendek. Kita ukur yang pendek terlebih dahulu. Nah ini tadi. Nah ini. Ingat cara mengukur, kita harus meletakkan angka 0 di ujung benda yang mau kita ukur. Jadi ini kawatnya ya. Perhatikan Pak Eri ukurnya di bawah saja. Nah seperti ini. Nah ini ya kelihatan ya anak-anak, ini kawat yang mau Pak Eri ukur, yang pendek terlebih dahulu. Kita ukur dengan meteran, ujungnya kita letakkan di angka 0. Nah angkanya kurang jelas ya anak-anak. Ini Pak Eri nanti angkat biar lebih kelihatan. Nah ini angkanya berapa? Nah ini mana? Nah ini ada di angka 16, artinya panjangnya ini adalah 16 cm. Berikutnya yang satunya berapa ya, kita ukur. Yang ujungnya kita letakkan di angka 0 sama ya. Terus kemudian kita tarik sampai di ujungnya angka berapa ini. Oke, ini sudah Pak Eri pegang. Ini ada di angka 36 ya, ada di angka 36. Artinya yang pendek tadi adalah 16 ya, yang pendek adalah 16, kemudian yang panjang adalah 36. Nah sekarang kita akan gabungkan atau kita sambungkan. Nah pertanyaan Pak Heri, kalau ini Pak Heri sambungkan, berarti lebih panjang atau lebih pendek ya nanti hasilnya? Ya lebih panjang, atau bisa kita katakan ditambahkan. Tadi ada 36 dan 16. Kira-kira yuk coba hitung dulu anak-anak. 36 ditambah 16 berapa ya? Nah untuk ngitungnya kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, perhatikan ya, kita nanti akan buktikan nanti setelah kita hitung. Nah ini tadi ada yang satunya 16 cm ya, 16 cm yang kecil. Yang panjang tadi ada 36 cm. Nah tinggal kita jumlahkan dengan cara disusun seperti ini, bisa. Nah ya kan, berapa hasilnya? Tinggal kita jumlahkan 16, 6 dengan 6 2, nyimpan 1 menjadi 1, 2, 5, 52 cm. Nah sekarang kita buktikan apa benar ya seperti itu, hasilnya benar-benar 52. Yuk, ini kawatnya kita sambungkan ya, Pak Heri akan sambungkan dengan selotip biar nanti benar-benar nyambung. Nah ini selotipnya Pak Heri potong dulu ya. Nah enggak ya, nanti 52 bener enggak ya? Oke, setelah sambung kita gulung-gulung. Akhirnya tersambung. Nah ini ya sudah tersambung. Sekarang coba kita ukur, benar ya 52. Letakkan ujungnya di sana. Oke. Oh, biar kelihatan di gambar Pak Heri miringkan. Nah. Ya, dan ini kelihatan ya di ujungnya ini anak-anak. Ujungnya aja di sini. Coba ini Pak Heri pegang, Pak Heri angkat. Nah, ini dia. Aduh, lepas.
Oke, nih hasilnya benar ya, ada di angka berapa? 52 cm. Jadi caranya seperti itu. Jika ada dua benda yang digabungkan, jadi kita tambahkan. Lalu bagaimana kalau dipotong? Nah, kalau dipotong Pak Heri juga punya. Nah, contoh misalkan Pak Heri memiliki rafia. Nah, biasanya dipakai untuk tali. Ada dua ini. Nah, ada dua ini. Ya, ini Pak Heri punya dua tali. Tapi Pak Heri pakai satu saja ya. Ini ya. Sekarang coba yuk kita ukur ini panjangnya berapa ya. Nah, biar kelihatan Pak Heri agak mundur ini karena agak panjang ini ya. Oke. Nah, kita ukur. Jangan lupa untuk mengukur benda, ujungnya kita letakkan di angka 0. Karena ini kebetulan meterannya ini ujungnya sudah pas di angka 0, maka tinggal Pak Heri letakkan di angka 0. Oke, siap. Yuk kita letakkan di sini. Terus kemudian ditarik. Nah, seperti ini sampai di ujungnya. Set. Apa ini? Oh, ada di angka, bentar. Oke. Nih, kelihatan? Kelihatan ya? Ada di angka 100, atau bisa kita katakan 1 meter ya. 100 cm itu 1 meter. Nah, sekarang Pak Heri ingin motong 100 cm atau 1 meter ya. Tadi kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu. Nah, Pak Heri memiliki panjang tali 1 meter. Kemudian talinya ini mau Pak Heri potong. Kita potong berapa senti ya? Nah, guntingnya kita ambil. Yuk kita ukur. Pak Heri mau motong panjangnya. Misalnya Pak Heri potong panjangnya 40 cm. Oke, ini ya Pak Heri tandani 40 cm ini mau Pak Heri potong. Oke, pegang. Oke, nah udah Pak Heri potong 40 cm, berarti panjang tali 1 meter. Kemudian dipotong 40 cm. Berapa sisa talinya Pak Heri? Sudah Pak Heri tulis. Nah, anak-anakku semuanya, tadi kan Pak Heri sudah motong. Ini ya, yang Pak Heri potong ini. Ini yang 40 cm. Ini Pak Heri buang karena tidak mau Pak Heri ukur. Yang mau Pak Heri ukur adalah sisanya. Pak Heri buang dulu ya. Oke, hilang. Nah, sekarang tinggal sisanya ini. Berapa ya ini sisanya? Nah, nanti akan kita buktikan, tapi kita hitung dulu. Nah, yuk anak-anak coba perhatikan dan sambil mengingat-ingat. Di sini ada panjang tali 1 meter. Oke. Kemudian tali tadi dipotong sepanjang 40 cm. Nah, Pak, kok itu ada 1 meter dan 40 cm, sedangkan kalau yang tadi itu panjangnya satuannya sama. Di sini tadi senti, sini tadi senti, maka bawahnya senti. Lah, sedangkan ini di atas pakainya meter. Yang satunya senti. Lalu bagaimana? Nah, kita buat dulu kalimat matematikanya. Panjang talinya tadi adalah 1 meter. Kita tulis 1M. 1 meter dikurangi 40 cm. Nah, supaya bisa kita hitung anak-anak, ini harus sama-sama kita jadikan sentimeter seperti yang atas tadi supaya bisa dihitung. Caranya bagaimana? Kita ingat-ingat aja, 1 meter berapa senti ya? 100 senti. Berarti kita tuliskan 100 cm dikurangi 40
cm. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita hitung karena satuannya sudah sama, senti dengan senti. Tinggal kita hitung 100 dikurangi 40 berapa ya? Bisa ini anak-anak hitung pakai susun atau langsung ya. 100 dikurangi 40 hasilnya adalah 60 cm. Yuk kita buktikan apa benar ya 60 cm sisa talinya. Ini tadi ya sisa talinya Pak Heri. Sekarang mau Pak Heri ukur. Nah, ini letakkan di angka 0 ya. Terus mana tadi? Kebalik inci. Ini ujungnya harus dipepetin sini. Oke, ini anak-anak lihat. Nah, benar kan? Ada di angka 60. Nah, seperti itulah anak-anakku semuanya cara mengukur panjang benda yang ada dua benda atau disambung tadi ya. Dan kemudian kalau misalnya dipotong, kalau dipotong berarti dikurangi, kalau disambung berarti dijumlahkan. Tapi ingat kita harus menyamakan dulu satuannya. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk ngecek pemahaman kalian, nah silahkan dikerjakan tugas berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.